Salam sejahtera, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar? Saya berharap oleh kasih karunia Tuhan, kita semua berada dalam keadaan yang baik. Baik yang ada di perkotaan, bahkan juga sampai kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berada di pelosok di wilayah pelayanan dan kesaksian GPIB di berbagai tempat. Saya Pendeta Salmon Bawole dari GPIB Jemaat Oraet Labora, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Hari ini menjumpai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian melalui night call GPIB. Mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sebelum menutup segala kegiatan di hari ini, kita mendengarkan dan menghayati sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon hikmat kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dari pagi sampai malam hari ini. Sebelum kami menutup segala kegiatan kami dan beristirahat, biarlah sapaan firman Tuhan membuat kami berada dalam kenyamanan, kasih sayang Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, hikmat Roh Kudus menuntun kami mengerti dan menghayati sabda Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini saya bacakan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-41 yang menyatakan demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumah. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri sendiri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Menjamu tamu dengan sebaik-baiknya adalah budaya keramahan. Bukan hanya pada masyarakat di Timur Tengah pada masa Tuhan Yesus, tetapi juga budaya keramahan ada pada masyarakat kita sekarang ini, di mana tuan rumah berupaya sebaik mungkin agar tamu yang datang ke rumahnya merasa dihargai dan nyaman. Itu tujuan utamanya. Jadi bukan karena tuan rumah ingin dipuji, diperhatikan tamu, apalagi demi reputasi tuan rumah yang mau pansos atau panjat sosial, berharap si tamu menceritakan atau memviralkan tentang kebaikan hatinya. Hari ini kita membaca tentang Marta yang super sibuk, perfeksionis. Tidak ada satupun yang boleh kurang dalam hal menyambut Tuhan. Luar biasa bukan yang dilakukan oleh Marta? Nampaknya hebat. Tetapi saat ia mengajukan keberatan tentang Maria kepada Tuhan Yesus, barulah kita bisa melihat siapa sebenarnya Marta dengan sikapnya itu. Bagi Marta, Tuhan Yesus tidak peduli padanya. Seolah Marta mau bilang, "Mengapa aku yang rajin ini diabaikan? Malah Maria yang malas tidak buat apa-apa itu diperhatikan." Sayang sekali, Bapak Ibu, sikap itu mengubah keramahan Marta menjadi kemarahan. Bagaimana menurut Tuhan Yesus? Menurut Tuhan Yesus, keramahan itu justru diperolehnya dari Maria.
Maria berdiam diri, membiarkan Tuhan Yesus yang berkata-kata kepadanya. Demikian sikap yang diinginkan Tuhan. Maria memusatkan perhatiannya untuk mengetahui, memahami, dan mengenal Yesus. Inilah satu hal yang perlu dilakukan. Bukan melakukan banyak hal, tetapi justru berpusat bagi diri sendiri dan mengabaikan Tuhan. Seperti siapakah saya dan saudara di mata Tuhan? Seperti Marta atau Maria? Adakah saya dan saudara seperti Marta? Sibuk melakukan banyak hal yang menurut kita terbaik. Padahal sesungguhnya hal itu lahir dari kekhawatiran kita terhadap image kita, terhadap reputasi diri kita. Untuk itu, mari penuhi hati kita dengan kasih dan ketulusan dalam Tuhan, sehingga kita tidak membiarkan keramahan berubah menjadi rasa marah saat kebaikan kita tidak direspons orang sesuai dengan keinginan kita. Kita pun tidak ingin orang lain memandang kita rendah seperti Marta memandang Maria, yang dianggap tak tahu tugas, melakukan tindakan seenaknya saja, membiarkan diri seenaknya saja dan membiarkan orang lain kerepotan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tidak usah risau dengan pandangan seperti itu. Apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan bukan karena kita mampu dan karena kita hebat, tetapi karena kita mau melayani Kristus yang sudah melayani kita terlebih dahulu dengan memberikan dirinya untuk menjadi korban penebusan atas segala dosa kita. Kita melayani karena kasih Kristus yang mengisi pikiran, mengisi hati kita. Nah, mari kita memasuki istirahat pada malam hari ini dalam keramahan Tuhan yang menerima kita, mengasihi kita apa adanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami apa yang harus kami prioritaskan di dalam hidup kami, dalam pengenalan pribadi akan Tuhan Yesus, sehingga ketika kami melakukan segala sesuatu, memikirkan segala sesuatu, dan bersikap terhadap segala sesuatu, kami lakukan itu dalam pengenalan dan ketaatan kepada Tuhan. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami mampu atau ingin dipuji, tetapi karena kami mau bersyukur. Bapa Surgawi, kami berdoa ya Tuhan, untuk berkat Tuhan di dalam kehidupan pribadi kami masing-masing, dalam hidup keluarga, pribadi, bahkan dalam persekutuan jemaat. Berkati ya Tuhan, jemaat-jemaat GPIB di berbagai tempat, di 26 provinsi, baik yang di kota-kota, bahkan secara khusus juga ya Tuhan, saudara-saudara kekasih kami, di tempat-tempat, di pelosok wilayah, di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Engkau berkati setiap warga jemaat, Engkau berkati setiap pelayan Tuhan yang melayani di tengah-tengah keterbatasan, tetapi Allah yang tidak terbatas itu melihat apa yang mereka lakukan, dan Tuhan memberikan karunia, sehingga semua pelayanan dapat dilakukan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan, bagi para pemimpin bangsa ini, Tuhan berkati agar bangsa dan negara kami menjadi bangsa dan negara yang kokoh. Demikian juga segenap rakyat bersatu utuh, saling menghargai, saling ramah satu terhadap yang lain, sehingga bangsa kami boleh sungguh-sungguh berjalan bergandeng tangan menuju cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur, sejahtera secara merata. Inilah doa kami Tuhan. Biarlah kami boleh beristirahat di dalam damai sejahtera Tuhan, di dalam kerahiman Tuhan yang membuat kami juga menjadi ramah terhadap diri kami, terhadap orang lain, sehingga kami boleh berada dalam persekutuan yang indah di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.